Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kois selaku dosen teori otomata yang sudah memberikan kesempatan kepada kami melakukan presentasi guna menyelesaikan tugas UTS pada kesempatan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu Prima Miftahul Rahma, Sofi Ardia Safina, dan saya sendiri Mirza Asmina. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep e-closure dan ekuivalensi NFA e-move menjadi NFA tanpa e-move. Yang pertama, konsep NFA e-move itu sendiri. Jadi NFA kepanjangan dari non-deterministic finite automata atau NFA sendiri adalah model automata yang memungkinkan lebih dari satu kemungkinan perpindahan state. Pada NFA e-move sendiri, ini terdapat transisi khusus berupa simbol epsilon. Dan transisi epsilon ini memungkinkan perpindahan dari satu state ke state lain tanpa membaca simbol input. Perpindahan bisa terjadi tanpa syarat input, dan epsilon ini bisa dapat menambah fleksibilitas jalur dalam automata itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah konsep e-closure. E-closure adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari state Q hanya melalui transisi epsilon. Setiap e-closure selalu mengandung state yang asalnya dari dirinya sendiri. Lalu, e-closure ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh kemungkinan state yang bisa dicapai tanpa membaca input. Contohnya dari state Q0 diberikan input epsilon ke state Q1, lalu input epsilon lagi ke state Q2. Maka e-closure Q0 itu sama dengan Q0 sendiri, Q1, dan Q2. Karena ketiga state tersebut mempunyai input epsilon. Lalu epsilon ini menjadi langkah awal dalam proses konversi. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep ekuivalensi. Dalam teori otomata, dua buah mesin dikatakan ekuivalen jika keduanya menerima bahasa yang sama, meskipun bentuk atau struktur diagramnya berbeda. Hal ini penting dalam konteks konversi NFA e-move ke NFA. Walaupun kita menghilangkan semua transisi epsilon dan mungkin mengubah bentuk transisinya, hasil akhirnya tetap harus mengenali bahasa yang sama seperti sebelumnya. Artinya, kedua hasil input string harus memiliki hasil yang sama. Keduanya diterima atau keduanya ditolak. Tidak boleh ada string yang sebelumnya diterima menjadi ditolak atau sebaliknya. Dengan bantuan e-closure, semua kemungkinan jalur yang sebelumnya melalui epsilon tetap terwakilkan dalam NFA yang baru. Sehingga meskipun bentuk automata berubah, perilakunya tetap sama. Nah, inilah yang disebut sebagai ekuivalensi. Kemudian ada tujuan konversi NFA e-move ke NFA tanpa e-move. Nah, tujuannya ini agar menghilangkan transisi epsilon agar semua perpindahan state jelas atau berbasis input. Kemudian menyederhanakan struktur automata, tidak ada lagi loncatan tanpa input. Kemudian lebih mudah dipahami dan dianalisis karena epsilon dihilangkan. Kemudian mempermudah proses komputasi agar menjadi lebih sistematif saat membaca input. Kemudian kita tidak perlu mengecek transisi kosong terus-menerus. Lalu persiapan konversi ke DFA tidak mengenal e-move. Lalu yang terakhir menjaga ekuivalensi bahasa yang diterima tetap sama. Lalu ada tujuan e-closure dan ekuivalensi. Tujuan e-closure-nya yaitu mengetahui semua state yang bisa dicapai tanpa input epsilon, lalu menggabungkan efek transisi epsilon dan membantu menghilangkan e-move. Sedangkan tujuan ekuivalensi sendiri yaitu menjamin bahasa yang diterima tetap sama, memastikan konversi mengubah fungsi automata, membuktikan bahwa ENFA dan NFA setara,
lalu menjaga konsistensi hasil sebelum dan sesudah konversi, serta yang terakhir memastikan tidak ada string yang hilang atau bertambah. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahapan transisi NFA imove menjadi NFA tanpa imove menggunakan eClosure. Yang pertama, menentukan eClosure. EClosure adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari state he hanya melalui transisi E. Ada beberapa aturan dasar di tahap ini. Yang pertama, setiap state itu selalu termasuk dalam eClosure-nya sendiri. Nah, apabila terdapat state yang tidak memiliki input emove, maka output eClosure-nya state itu sendiri. Nah, jika terdapat jalur transisi e-move yang berurutan, misalnya dari state 1 ke state 2, dari state 2 ke state 3, semuanya menggunakan e-move, maka semua state di jalur tersebut harus dimasukkan di dalam hitungannya. Tujuannya untuk mengetahui seluruh kemungkinan posisi state sebelum membaca input. Nah, bentuk umumnya itu eClosure sama dengan state yang dicapai dengan imove ataupun state itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan fungsi transisi. Di sini ada rumus perhitungannya di mana ada delta hi A sama dengan eClosure, delta eClosure hi input A. Cara menghitung rumus ini dilakukan dalam 3 urutan. Yang pertama itu menentukan hasil eClosure-nya dari state awal, hi. Himpunan state ini akan menjadi titik awal pencarian. Nah, yang kedua itu untuk setiap state yang ada di dalam himpunan tadi, periksa kemana arahnya perpindahan saat diberikan suatu input, misal input A atau B. Lalu yang terakhir, dari state-state hasil membaca input tersebut, kita cari lagi eClosure-nya dan gabungkan semua hasilnya. Transisi yang dihasilkan tidak lagi menggunakan imove. Hasil akhir berupa fungsi transisi baru pada NFA tanpa imove. Untuk selanjutnya yaitu menentukan state baru dan uji coba input string. Pada langkah terakhir ini menentukan state baru. Ada beberapa cara menentukan state awal baru, itu hasil dari eClosure state awal yang lama. Ini berarti state awal yang baru itu bisa saja berupa himpunan beberapa state. Sebuah state itu akan berubah statusnya menjadi final state apabila himpunan eClosure-nya itu mengandung minimal satu final state dari NFA yang tadi, yang lama. Karena aturan ini biasanya jumlah final state akan bertambah. Setelah transisi baru atau state baru terbentuk, maka kita akan menghilangkan semua panah transisi e-move. Nah, NFA yang baru hanya akan digambar menggunakan transisi berdasarkan input yang nyata seperti A, B, dan seterusnya. Nanti di hasil akhir itu tidak boleh ada simbol e-move. Terakhir yaitu uji coba input string. Untuk memastikan bahwa NFA itu kita sudah benar, kita melakukan pengujian menggunakan sebuah string acak, misal 1011 atau 1111. Nah, kita telusuri string tersebut apakah sama-sama diterima atau sama-sama ditolak di kedua mesin, yang di NFA tanpa imove ataupun di NFA imove. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua NFA tersebut itu sudah ekuivalen. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Ini adalah studi kasus yang pertama, di mana ada tabel transisi. Untuk selanjutnya akan kami presentasikan di Draw.io. Untuk studi kasus yang pertama, di mana he itu ada A, B, C, D. Hikmahnya inputan ada 0 dan 1. State awalnya yaitu A dan state final state itu ada di D.
Soal yang pertama, gambarkan diagram NFA dengan IMO berdasarkan tabel transisi di samping. Oke, kita gambarkan. Di sini ada A, B, dan C. A jika diinputkan 0 tetap di A. D diinput 0 tidak ada, D diinput 1, D. Setelah itu C diinput epsilon tidak ada dan D diinput epsilon tidak ada. Ini adalah tabel diagram NFA dengan IMO. Selanjutnya, nomor 2, berdasarkan tabel NFA dengan IMOV itu tentukan E-closure-nya untuk setiap state. Untuk E-closure A, E-closure A di sini ada terhubung epsilon ke C, maka E-closure A itu adalah A dan C. E-closure B, karena di sini tidak ada epsilon, maka tetap state itu sendiri. Selanjutnya E-closure C. C di sini juga tidak terhubung dengan epsilon, maka state itu sendiri. Terakhir D, untuk B terhubung epsilon. Berarti epsilon ke D, berarti B dan yang terakhir E-closure D karena tidak terhubung epsilon, jadi tetap state-nya sendiri. Selanjutnya di nomor 3 yaitu membuat fungsi transisi hasil konferensi dari NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV menggunakan rumus. Rumusnya adalah delta state E-closure delta E-closure state. Lalu di bawahnya E-closure karena di sini state-nya adalah A0, maka dari A0 ini E-closure-nya terdapat A dan C. A, C,
Lalu E-klasur dari A sendiri, A0, dan E-klasur dari C0. Di sini E-klasur dari A0 sendiri A dan C0 sendiri adalah A. Jadi karena dua-duanya A, maka ditulis saja A-nya 1, E-klasur dari A. Lalu di soal nomor 4, buat tabel transisi tanpa e-move. Tinggal dimasukin A0 sama dengan A dan C. A1 sama dengan B dan D. B0, B dan D juga. B1, B dan D. D0, C. D1, 0. D0 juga 0. Dan D1 sama dengan D. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pekerjaan dari nomor 3 dan 4. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu menggambar diagram NFA tanpa e-move dan tentukan final state pada NFA tanpa e-move. Lalu yang terakhir, tentukan ekuivalensi dengan menginputkan string. Jadi yang pertama kita mau buat di diagram yang non epsilon dulu. Mengacu pada enclosure ya teman-teman. Jadi ada 4 state di sini. Kita buat dulu 4 state. Ada state A, ada state B, ada state C, lalu yang terakhir ada state D. Nah, keempat state ini digabungkan dengan melihat inputnya. Jadi di sini bisa dilihat pada state A, pada input 1 itu dia mengarah ke A dan C. Jadi ini A itu kembali ke dia sendiri, melooping.
looping ini inputnya berarti A. Kemudian ke C kita pakai ini saja. Jadi input A ke C. Oh maaf teman-teman. Ini inputnya 0. Ini juga inputnya 0. Kemudian ini inputnya 1. Dan ini inputnya 1. Maaf ada kekeliruan. Kemudian yang state B ini ada input 0. Dia mengarah ke B sendiri. Looping. Nah, dia mulanya di A, jadi kalau kita kasih input 1, dia ke B. Kemudian dikasih input 1 lagi, dia ke B. Looping ya. Lalu ada input 0, dia ke C. Lalu input satunya dia ke D. Ini merupakan final state. Ini merupakan final state. Jadi pada diagram move dia diterima. Kemudian di diagram tanpa epsilon kita juga cek A, state A kita kasih input 1 dia ke B. Kemudian kita kasih input 1 lagi dia bisa ke B looping atau ke D. Pada kasus ini saya mau coba looping saja. Jadi A dikasih input 1 dia ke B, kemudian B dikasih input 1 dia looping, artinya dia langsung ke B lagi. Lalu dikasih input 0, dia otomatis ke sini, ke D. Kemudian dikasih input 1 dia looping, artinya diterima. Kedua diagram diterima, artinya dua diagram ini bisa dikatakan ekuivalen. Lalu di studi kasus yang kedua, nomor 1 adalah gambarkan diagram NFA dengan imove berdasarkan tabel transisi di samping. Start dimulai dari ke 0. Input A, jadi input A tetap Q0. Input B jadi Q1. Lalu jika Q0 diinputkan ekuivalen, maka menjadi Q2. Lalu Q1 jika diinputkan ke A, maka akan menghasilkan Q2. Lalu Q2 ke Q1 sama dengan Q2 ke Q1 di inputnya adalah P. Jadi ini adalah gambar diagram NFA dengan imove berdasarkan hasil
tabel transisi yang ada di sini. Q0 diinputkan ke A sama dengan Q0, jika diinputkan B sama dengan Q1, dan jika diinputkan epsilon maka jadi Q2. Begitupun dengan Q1, Q1 diinput A sama dengan Q2, Q1 jika diinputkan dengan B maka hasilnya Q1 sendiri, dan jika epsilon maka hasilnya Q2. Terus lalu Q2 diinputkan A maka mengarah ke Q1, jika diinputkan B maka hasilnya Q2, lalu Q3 maksudnya, lalu di Q3 A tidak ada, dan jika diinputkan ke B maka hasilnya Q3 sendiri atau looping. Dan final state-nya berada di Q3. Dan start-nya ada di Q0. Lalu yang kedua, berdasarkan tabel NFA dengan EMOV, tentukan e-closure dari setiap state. Jadi e-closure dari Q0 sama dengan Q0 sendiri dan Q2 ada Q1 dan Q2. Q2 sendiri karena e-closure-nya tidak ada, jadi hasilnya hanya dirinya sendiri. Di Q3 hasilnya juga sama, dirinya sendiri. Jadi sama dengan Q3 sama dengan Q3. Oke, selanjutnya di sini kita mengerjakan nomor 3 dan 4, yaitu membuat fungsi transisi, kemudian membuat tabel transisi tanpa imove. Langsung saja di sini pada H0, A, state H0 input A, ini saya sudah kerjakan hingga state H3, input A. Nah, langsung saja kita kerjakan yang bagian H3, B. State H3 input B ini belum dikerjakan, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, ada enclosure dalam kurung delta dalam kurung enclosure dalam kurung, di sini state-nya di sini H3, jadi langsung kita tuliskan H3. Terus koma input. Inputnya apa di sini? B. Jadi langsung kita tuliskan B. Nah, di sini kita lihat H3, closure H3 itu apa? Di sini bisa kita lihat closure H3 itu ada H3. Jadi langsung ditulis H3. Inputnya kita turunkan B. Nah, kita langsung cari pada delta H3, B. Input H3, state H3 input B itu adalah H3. Kita tuliskan H3 juga. Nah, closure H3 itu apa? Nah, di sini bisa kita lihat lagi closure H3 itu adalah H3. Jadi begitu caranya. Jadi kita fokuskan dulu pada pencarian closure di sini, closure H3. Nanti kita turunkan. Ini deltanya harusnya turun. Nah, inputnya langsung otomatis turun, langsung kita cari delta H3, B apa, langsung dicari closure H3 apa, kemudian hasilnya. Lalu membuat tabel. Tabelnya saya buat di sini saja. Nah, ini deltanya. Inputnya ada A dan B. Nah, di sini karena
di sini tabelnya sudah tanpa imove, jadi tidak perlu menambahkan tabel epsilon karena di sini sudah hilang. Di sini state-nya ada hi0, hi1, lalu kita tambahkan hi1, ini hi2, kemudian ini hi3. Kita mengerjakannya bagaimana? Seperti yang dijelaskan di studi kasus 1 tadi, kita langsung masukkan hi0, input A apa? Di sini bisa kita lihat, kita langsung inputkan hi0. Maaf. Nah, di sini hi0, hi1, hi2. Begitu juga seterusnya. Nah, ini hi3A ini hasilnya adalah 0, jadi kita tulis 0. Kemudian hi3B di sini hasilnya hi3. Oke, jadi begitu caranya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pekerjaan nomor 5 dan 6. Gambarkan diagram NFA tanpa imove dan tentukan final state pada NFA tanpa imove. Dan yang nomor 6, tentukan ekuivalensi dengan input string. Di sini, hi0 ketika diinputkan A, mendapat inputan A itu hi0, hi1, hi2. Ya, hi0 ketika diinput B, jika hi1, hi2, dan hi3. Yang selanjutnya, hi1 diinputkan A, jadi hi1 sendiri. Lanjut, hi1 diinputkan B, hi1, hi2, dan hi3. Untuk hi2 ketika diinputkan A, jadi hi1 dan hi2. Untuk hi3, hi2 diinputkan B ke hi3. Untuk hi3, inputkan A, 0, ketika diinputkan B, hi3. Diagram NFA tanpa imove, lalu tentukan ekuivalensi dengan input string. Kita bisa tambahkan untuk string. Kita coba inputkan 1, 0, 1, 1. Itu apakah diterima di NFA dan ekuiva imove 1, 0, 1, 1 dari maaf, untuk apa inputannya A dan B ya. Nanti A, B, B. Nanti hi0 ke A berdiri sendiri. Lanjut ke A ini tidak diterima A kosong. hi0 tidak menerima ke A lagi, A, terus di input B, B, B ke hi1, B lagi hi1, jadi tidak diterima karena bukan berakhir di final state. Dengan di sini
dari A ke dirinya sendiri, A bisa ke Hi1 atau Hi0, kita ke Hi1, lanjut B, B ke dirinya sendiri, B juga ke diri sendiri, jadi tidak ekuivalen, tidak tidak diterima, sama-sama tidak diterima. Terus kita input lagi eh, A, B, A, B. A ke Hi0, inputkan ke B, ke Hi1, A lagi ke Hi2, lanjut ke B, Hi3, diterima. Sedangkan tanpa imove, Hi0 diinputkan ke A, ke Hi1, diinputkan B, di Hi1, diinputkan ke A Hi1 lagi, diinputkan ke B, baru Hi3, sama-sama diterima. Jadi kesimpulannya, kedua diagram NFA, imove dan non-imove ini ekuivalen. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dapat kita pahami bahwa NFA dengan imove memberikan fleksibilitas yang tinggi karena memungkinkan perpindahan state tanpa membaca simbol input. Namun, fleksibilitas tersebut juga membuat struktur otomata menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menggunakan konsep enclosure untuk mengelompokkan seluruh state yang dapat dicapai tanpa input sebagai dasar proses konversi. Melalui konsep tersebut, kita dapat melakukan konversi NFA dengan imove menjadi NFA tanpa imove dengan cara membentuk transisi baru yang merepresentasikan semua kemungkinan jalur yang ada. Meskipun terjadi beberapa perubahan pada struktur diagram, hasil akhirnya tetap ekuivalen karena kedua diagram menunjukkan hasil output yang sama ketika diinputkan string. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa enclosure memiliki peran penting dalam menyederhanakan automata tanpa mengubah maknanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.